Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Hilda Bakti Farezi, kemudian ada rekan saya, Putu Gita Marsha Wijaya, Sekar Arum Asmoro, dan yang terakhir Syakira Nabila Maheswari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi mengenai transaksi dana BOS pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut daftar isi mengenai gambaran apa saja, materi apa saja yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini. Pertama, kami akan menunjukkan struktur organisasi dari Dikpora DIY. Saat ini, posisi Kepala Dinas Dikpora DIY diduduki oleh Dr. Didik Wardaya, SE, MPD. Selanjutnya, kemudian terdapat profil Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY. Pada observasi kemarin, kami berkesempatan untuk mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Hengki pada bagian keuangan Dikpora DIY, kemudian ada Bapak Jalu pada bagian akuntansi Dikpora DIY, dan yang terakhir ada Ibu Diah selaku Bendahara Bosda pada SMA Swasta 1 Piri, Yogyakarta. Terdapat pula tugas dan fungsi dari Dikpora DIY, di mana keduanya diatur dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 68 tahun 2018. Lanjutnya. Kemudian kami akan membahas mengenai proses bisnis dan praktik akuntansinya. Proses yang pertama itu diawali dengan pengajuan proposal oleh Dikpora. Kemudian Dikpora akan melakukan evaluasi dan mengumpulkan data dari sistem pendidikan atau sistem pendataan pendidikan atau Dapodik untuk merinci jumlah siswa dan tarif yang berlaku di setiap lembaga pendidikan. Kemudian, Dikpora akan meninjau efisiensi dan efektivitas penggunaan dana Bosda di setiap sekolahnya. Pada tahun berikutnya, dana yang tersisa dan tidak sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan akan mengalami pengurangan. Untuk pengumpulan datanya sendiri, pengumpulan data untuk merinci jumlah siswa dan tarif yang berlaku di setiap lembaga pendidikan itu hanya sampai tanggal 31 Agustus saja. Kemudian pengajuan proposal untuk Bosda hanya dapat dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada periode sebelumnya diselesaikan dan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada beberapa syarat yang diperlukan untuk mengakses dana BOS. Yang pertama, lembaga pendidikan harus memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Kemudian mereka harus mengisi dan memperbarui Dapodik sesuai dengan keadaan aktual. Dan mereka harus memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan yang tercatat dalam Dapodik. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan itu harus memiliki rekening atas nama lembaga pendidikan dan tidak boleh melakukan kerjasama serta tidak boleh menjadi lembaga pendidikan yang dikelola kementerian atau lembaga lain. Selanjutnya, kemudian kami akan membahas mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, di mana SIPD ini adalah platform milik Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan dokumentasi dan menyatukan semua aspek pemerintahan, termasuk keuangan daerah. SIPD ini sangat berguna dalam proses pengajuan dana BOS Dikpora DIY, karena di dalam SIPD ini, Dikpora akan melakukan proses NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kemudian akan melakukan pengajuan tentang SPP dan SPM ke bendahara, dan akan menerbitkan SP2D setelah SPP dan SPM ditandatangani oleh pihak berwenang. Next. Baik, selanjutnya di sini ada analisis transaksi. Pada observasi kali ini kami melakukan observasi juga pada SMA S1 Pire, Yogyakarta. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sekolah yang ingin mengajukan proposal, ingin mengajukan dana hibah, permohonan dana hibah berupa dana BOS ini wajib untuk menyusun proposal dan diajukan ke Dikpora DIY. Namun, syarat untuk mengajukan proposal ini, sekolah itu sudah harus menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya pada periode sebelumnya. Kalau misalkan belum, sekolah tidak bisa mengajukan proposal untuk periode selanjutnya. Setelah proposal diverifikasi, akan terbitlah proses nota perjanjian hibah daerah atau bisa dikenal dengan NPHD yang menandakan bahwa sekolah itu berhak menerima aliran Bosda sekaligus juga sebagai bukti bahwa Pemda itu wajib untuk memberikan dana sesuai dengan yang tertera pada NPHD. Nah, NPHD ini memuat informasi keterangan terkait force major, penyaluran, dan lain-lain. Mungkin kalau di bisnis ini bisa dikenal dengan MOU. Nah, selanjutnya di sini ada pengajuan pembuatan SPPLS dan juga SPMLS. SPPLS dan SPMLS ini pengajuannya diajukan ke BUD. Nah, setelah BUD menerbitkan SPP dan SPMLS, maka
selanjutnya akan dilakukan proses penandatanganan SPPLS dan juga SPMLS. Nah, proses ini tuh ada di SIPD ya, teman-teman. Nah, SPPLS dan SPMLS ini yang sudah ditandatangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, pengguna anggaran atau PA, dan untuk SPP-nya sendiri, maaf, itu untuk SPP, sedangkan untuk SPM-nya sendiri itu ditandatangani oleh pengguna anggaran. Nah, setelah ditandatangani, SPP dan SPM ini akan diserahkan kembali ke Pemda atau ke BUD untuk langsung dilakukan pencairan dana. Nah, BUD akan mendistribusikan uang ke masing-masing penerima BOSDA sesuai dengan nominal yang tertera pada lampiran di SP2DLS. Setelah melakukan transfer ini ke rekening masing-masing sekolah, maka akan diadakan penjurnalan maka akan secara otomatis terjurnal pada sistem SIPD. Nah, berikutnya di sini kita punya jurnal pada saat pencairan SP2DLS. Ini yang di sebelah kiri, ini adalah jurnal yang kami peroleh dari Dekpora DIY. Nah, apabila kita analisis ke Pergub DIY nomor 71 tahun 2021, di sini mensyaratkan bahwa saat penerbitan atau saat ditandatangani NPHD itu seharusnya ada jurnal di LO untuk di SKPD-nya. Seperti ini yang jadi harusnya beban hibah uang kepada badan nana itu di debit dan utang belanja itu di kredit. Nah, lalu setelah pencairan itu harusnya belanja hibahnya di debit, itu untuk yang LRA belanja hibahnya di debit, lalu kredit estimasi perubahan sal, dan saat pencairan SP2D baru di debit lagi utang belanja dan di kreditnya RKPPKD. Namun ternyata yang kami temukan di Dikpora ini tidak sesuai prosedur sesuai dengan yang diatur di Pergub DIY nomor 71 tahun 2021. Jadi tidak ada jurnal yang muncul saat penandatanganan NPHD. Baik, selanjutnya terdapat mekanisme pengajuan dana BOSDA. Untuk detailnya akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Ini merupakan bagan alir atau gambaran besar dari proses analisis transaksi pengajuan dana BOSDA itu sendiri. Maka pada bagian ini kami akan menunjukkan mengenai dokumen-dokumen yang berhasil kami dapatkan saat observasi kemarin. Yang pertama terdapat laporan pertanggungjawaban, kemudian ada nota perjanjian hibah daerah atau NPHD. Selanjutnya. Kemudian ada SPPLS, SPMLS, dan SP2DLS. Pada nominal terakhir dapat diketahui bahwa nominal akhir sebesar 4 miliar rupiah, kurang lebih segitu, yang mana ini merupakan nominal akumulatif dari transaksi-transaksi yang ada. Untuk detail dari nama-nama akunnya akan ditunjukkan pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya adalah bagian analisis kritis, di mana berdasarkan hasil observasi kami mendapatkan 3 analisis kritis. Yang pertama yaitu mengenai laporan penggunaan dana, di mana menurut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2020 yang berisi tentang pengelolaan dana BOSDA ini menyatakan bahwa laporan penggunaan hibah dana BOS itu disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari di tahun berikutnya. Nah, di SMAS 1 Piri Yogyakarta ini telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan melakukan pelaporan dana hibah pada tanggal 30 Desember. Bisa dilihat pada dokumen di sini, itu tanggal 30 Desember. Namun sayangnya, masih ada beberapa sekolah swasta yang tidak memenuhi syarat tersebut. Next. Yang kedua adalah bukti serah terima pemberian hibah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 22 tahun 2021 menyatakan bahwa bukti transfer atas pemberian hibah itu harus disertakan pada saat pelaporan pertanggungjawaban. Nah, pada penerimaan dana BOSDA ini itu yang dilakukan dari masing-masing BUD ke masing-masing sekolah itu sayangnya kami belum menemukan adanya bukti serah terima tersebut. Jadi dari hasil analisis kritis kami ini belum memenuhi syarat yang tertera pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 22 tahun 2021. Next. Yang ketiga adalah surat pernyataan tanggung jawab. SPJ yang menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 22 tahun 2021, surat pertanggungjawaban ini harus
nyatakan telah sesuai dengan naskah atau NPHD tersebut dan buktinya itu harus dilengkapi sesuai dengan perundang-undangan yang telah diatur. Nah, berdasarkan hasil observasi kami dari SMAS 1 Piri ini telah melakukannya dengan sangat sesuai karena menyatukan bukti-bukti transaksi tersebut dalam satu bentuk buku besar sehingga semuanya itu tercatat dengan sangat rapi dan juga detail. Next. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi kami di transaksi BOSDA ini memberikan tentang pola aktifnya dan menjalankan beberapa area perbaikan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di tingkat lokal. Di mana kami memberikan 4 saran. Yang pertama itu mengenai proses verifikasi setelah penggunaan dana hibah berupa BOSDA, karena kami tidak menemukan adanya prosedur verifikasi laporan pertanggungjawaban yang diajukan oleh sekolah terima hibah kepada Dikpora DIY. Yang kedua adalah proses administrasi yang kurang memadai, di mana Dikpora itu masih harus melakukan koreksi dan sinkronisasi dengan Dapodik secara manual. Hal ini nih menyebabkan administrasinya itu masih kurang memadai. Dan yang ketiga, keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dari pihak penerima BOSDA, sehingga kami menyarankan adanya penyuluhan dan juga pelatihan mengenai prosedur dana BOSDA ini kepada masing-masing sekolah. Dan yang terakhir adalah tidak tersedianya sistem atau pencatatan yang jelas mengenai sekolah-sekolah yang telah melaporkan laporan pertanggungjawaban tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pencatatan yang jelas dari pihak Dikpora terkait laporan pertanggungjawaban. Next. Berikut adalah bukti dokumentasi kami saat melakukan observasi di Dikpora DIY. Berikut dokumentasinya, dokumen-dokumennya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak disengaja.